Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta didik yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan kalian dalam sehat walafiat belajar dari PR lalu mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Baiklah peserta didik yang Bapak banggakan, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa dulu. Pada kesempatan ini Bapak harap pada ketua kelas untuk memimpinnya, yaitu Pak Ananda Hendri. Kepada Ananda Hendri, Bapak persilakan. Oke, teman-teman, ayolah kita mengucapkan doa dulu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini agar mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalau sudah berdoa tadi, Bapak ingin absen dulu. Bagaimana ketua kelas, apakah pada kesempatan hari ini melalui Vidcon ini pembelajaran darinya sudah dipastikan seluruh temannya hadir? Iya Pak, semuanya hadir Pak. Alhamdulillah, kalau sudah hadir semua ya. Baiklah, tadi yang Bapak banggakan pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi baru, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi serta tujuan daripada teks pidato persuasif. Nah, hari ini kita akan mengenal materi yaitu tentang struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu sendiri. Nah, sebelum Bapak membagikan bahan ajar yang dapat digunakan untuk mengkonstruktif tentang konsep materi pembelajaran struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif sendiri, izinkan dulu Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan kalian perhatikan di slide layar yang ada di layar laptop ataupun Android yang kalian punya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini setelah mempelajari materi ini nantinya, kita ada tujuan yang akan diharapkan. Artinya, setelah mempelajari materi ini nanti, kalian selaku peserta didik akan mampu memiliki 3 daripada tujuan yang dari pembelajaran ini sendiri. Nah, Bapak mohon untuk dibaca oleh Ananda Ega kira-kira tujuan yang pertama setelah mempelajari pembelajaran ini apa nantinya yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, silakan Ananda Ega. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif. Yang kedua, menjelaskan ciri kebahasaan teks pidato persuasif berupa kalimat aktif, kata lugas, kosakata, emotif, dan lain-lain. Yang ketiga, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pada hari ini. Baiklah, peserta didik yang banggakan, pada Zoom meeting kali ini kita sudah membuka, Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Di akhir Zoom meeting nanti, Bapak akan membagikan bahan ajar. Nah, kemudian Bapak juga akan membagikan video ataupun media pembelajaran di mana nanti video itu akan juga membantu kalian dalam mengkonstruksi konsep materi pembelajaran hari ini. Akhirnya, Bapak akhiri pertemuan ini sampai di sini. Jangan lupa 1 jam kemudian setelah kalian mempelajari bahan ajarnya, melaksanakan menjawab tugas formatifnya dan menonton videonya, kita akan meeting lagi pada pukul 11.30. Kita bahas
bahas. Nah, jadi pada forum kedua ini Bapak ingin mengukur sampai mana kemampuan kalian dalam mengumpulkan informasi. Nanti kita akan mensepakati konsep yang sebenarnya itu seperti apa, ataupun pengertian atau struktur yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar dulu dari peserta didik semuanya dari hasil belajar mandirinya. Baik, pada pertemuan ini Bapak ingin tanya dulu nih, tanya yang dasar saja dulu tentang pengertian. Nah, pengertian teks pidato persuasif itu lagi kita akan tanya lagi. Kita uji teman kita ya, mau dia berani nih. Gimana teman kita Ananda Nurul, apakah Ananda Nurul kita bersedia menjelaskan kembali pengertian teks pidato persuasif itu? Oh iya Pak, pidato persuasif ya Pak. Jadi yang saya pelajari itu, kalau menurut saya pidato persuasif itu adalah pidato yang isinya itu apa ya, membujuk atau meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu Bapak. Jadi menggunakan bahasa yang halus tapi isinya itu kayaknya mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu Pak. Apa? Sudah baik Ananda Nurul. Iya. Kita kasih aplaus dulu untuk rekan kita si Nurul. Dia sudah berani menjawab dan menjelaskan. Setelah Bapak dengar jawabannya sudah mulai tepat. Di mana teks pidato persuasif itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata kepada orang banyak dan cara membujuk secara halus, di mana akan memberikan alasan profesif agar audiens itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Intinya, di mana teks pidato kata yang dilakukan, kemudian isinya tentang ajakan ataupun bujukan untuk melakukan sesuatu. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, terima kasih Ananda Nurul. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya lagi kepada Ananda Henry. Mungkin Ananda Henry sudah membaca bahan-bahannya, sudah mendapatkan nih, oh ini sempurna. Jadi Ananda Henry, apa kira-kira yang kamu ketahui daripada struktur teks pidato itu persuasif itu sendiri? Ya Pak. Setelah saya baca bahan aja Bapak tadi, saya bisa mengetahui bahwa dalam pidato persuasif itu sebetulnya ada pendahuluan, pembukaan, isi itu ada posisi, argumen, dan pernyataan. Dan terakhir adalah penutup Pak. Itu yang saya tahu Pak tentang sebetulnya. Pak Endi sangat lengkap menjabarkan semuanya. Untuk menjadikan suatu konsep yang kalian pikir dan kalian kumpulkan itu agar menjadi pemahaman yang baku dan benarnya, ada baiknya Bapak akan menjelaskan kembali terkait informasi yang sudah kalian terima. Nah, di sini silakan kalian perhatikan layar monitor ataupun layar LCD, laptop ataupun PC. Baik. Untuk selanjutnya, di sini kita langsung saja akan mengenal kepada struktur teks pidato. Tadi Ananda Henry sudah menjelaskan bahwasanya struktur teks pidato itu terbagi menjadi 4. Baiklah, tadi yang Bapak banggakan, teks pidato persuasif sama juga dengan teks pidato lainnya. Artinya dia terbentuk oleh struktur-struktur yang ada di dalamnya. Nah, tadi sudah didengarkan bahwasanya Ananda Henry bilang bahwasanya ada pendahuluan, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Ada ciri kebahasaannya. Bisakah disebutkan Ananda Ega apa ciri kebahasaan yang kamu ketahui tadi? Ada apa saja? Ada kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, sinonim dengan pembendaan dan kata benda abstrak, Pak. Iya, terima kasih Ananda Ega. Nah, artinya peserta didik
teks pidato persuasif itu juga kalau kita kaji, kita lihat dari ciri kebahasaannya, ternyata dia ada menggunakan kalimat aktif, ada menggunakan kalimat kata-kata tugas, kata-kata emotif, kemudian kosakata bidang ilmu yang ada yang sesuai dengan tema pidatonya, ada sinonim, ada persamaan kata, kemudian ada juga pembendaan atau kata yang menjadi yang setelah berubah menjadi kata benda. Awalnya dia adalah kata tugas atau berwarna, akhirnya menjadi kata benda yang bersifat abstrak. Nah, ini kalimat aktif kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kata tugas juga sudah. Nah, jadi yang belum kalian kenal itu ada beberapa hal. Di sini adalah kata benda abstrak. Nah, kata benda abstrak itu seperti apa, Pak? Nah, inilah contoh-contoh kata benda abstrak. Kita lihat tadi, kalau kita lihat dari bahan ajar tadi, kutipan dari Stephen Suzuki tadi, itu digunakan kata kelaparan, kata kepunahan, nah, kata permasalahan. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk kata benda abstrak. Artinya, kata yang bersifatnya tidak kelihatan. Baiklah, peserta didik yang Bapak banggakan, Bapak sudah menjelaskan materinya kembali, yang mungkin tadi sudah kalian awali dengan membaca bahan ajarnya, kalian sudah awali juga dengan menonton videonya. Jadi kita sepakatkan bahwasanya di dalam teks pidato persuasif itu yang pertama dia juga memiliki struktur, kemudian dia juga memiliki ciri kebahasaannya. Tadi yang pertama ciri kebahasaannya dari strukturnya dulu, dia punya isi, dia punya pertama dia punya pendahuluan, dia punya pembukaan, isi, dan dia juga punya penutup. Nah itu kemudian yang terakhir kita juga mempelajari ciri kebahasaannya, di mana ciri kebahasaannya itu di dalam teks pidato persuasif juga kita masih jumpai ada kalimat aktif, kemudian kita jumpai masih ada kata tugas, kata sinonim, persamaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kemudian juga ada kata keilmuan. Nah, nanti jika dia berbicara tentang kesehatan, maka dia akan banyak menggunakan kata-kata di bidang kesehatan sendiri. Jadi yang dikatakan kata keilmuan itu sesuai dengan isi tema daripada teks pidato itu sendiri. Baiklah, peserta didik yang kebanyakan, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Sudah jelas ya, Pak. Alhamdulillah, kalau sudah jelas. Nah, baiklah, peserta didik yang kebanyakan, untuk mengukur keberhasilan kalian dalam menguasai materi ini, Bapak akan memberikan tugas melalui LKPD yang ada. Nanti setelah Zoom meeting ini Bapak akan bagikan LKPD-nya, nanti tolong dijawab. Nah sekarang sudah hampir 12, artinya nanti setelah sholat zuhur Bapak sudah menanti di grup WA hasil daripada jawaban LKPD peserta didik semuanya. Ingat, jawablah dengan benar, silahkan gunakan referensi yang bisa mendukung pembelajaran kalian di rumah. Akhir kata dari Bapak, jika tidak ada pertanyaan, Bapak cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.